Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ici Yulianti, NIM 19003139 dari jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video ini saya akan membuat mengenai RPP bagi pendidikan jasmani adaptif dengan dasar pengampu Bapak Dr. Randus Ardisal MPD. Nah, sebelum itu kita menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian pendidikan jasmani adaptif tersebut. Menurut Gita Febrina tahun 2015 menyatakan pendidikan jasmani adaptif adalah sebuah aktivitas jasmani baik berupa keterampilan gerak, permainan olahraga baik secara individu maupun berkelompok, aktivitas air, permainan tarian, dan juga kebugaran yang disusun untuk penyandang cacat. Sedangkan menurut Sri Dwidati dan Murdatalo pada tahun 2007 menyatakan pendidikan jasmani adaptif merupakan bagian pendidikan secara umum sebagai salah satu bentuk dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki tujuan untuk mengatasi potensi diri seorang siswa dalam mencapai tujuan pendidikan melalui aktivitas gerak, baik secara fisik maupun non-fisik. Sedangkan Taufan pada tahun 2018 menyatakan pendidikan jasmani adaptif merupakan sebuah proses pendidikan melalui aktivitas jasmani yang disesuaikan dengan keadaan peserta didik, dan demi terciptanya lagi pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis anak kebutuhan khusus. Sedangkan tujuan dari pendidikan jasmani adaptif ini adalah bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus atau mempunyai kelainan baik secara fisik maupun psikis. Dengan adanya pendidikan ini diharapkan dapat membantu peserta didik yang memiliki keterbatasan dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, emosional, dan sosial secara optimal. Nah, selain pendidikan jasmani adaptif ini juga dapat membantu anak berkebutuhan khusus membangun perwujudan diri sehingga dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi secara menyeluruh kepada masyarakat sekitarnya. Nah, adapun RPP yang telah saya bikin di sini itu pada permainan modern. Nah, pada permainan ini standar kompetensinya yang pertama adalah mempraktikkan bagaimana teknik dasar permainan olahraga dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kedua itu kompetensi dasarnya. Yang pertama mempraktikkan variasi dan kombinasi teknik dasar, salah satunya permainan. Nah, selanjutnya itu mengenai RPP tradisional tentang permainan tradisional. Nah, pada permainan tradisional ini saya membuat permainan tradisional atau membahas tentang permainan tradisional itu mengenai congklak. Nah, anak berkebutuhan khusus juga berhak mengetahui permainan tradisional yang ada di Indonesia ini, terutamanya yaitu congklak. Nah, congklak ini populer pada zaman dahulu. Permainan ini menggunakan papan kayu yang memiliki 14 hingga 16 lubang dengan 2 lubang di ujung papannya. Permainan ini dimainkan dengan biji-biji atau kecil yang dipindahkan dari satu lubang ke lubang lainnya memutar secara berurutan. Permainan tradisional ini pun sangat populer dan banyak dimainkan oleh masyarakat Jawa pada zaman dahulu. Nah, biasanya permainan ini dipermainkan oleh 2 orang pemain. Meskipun begitu, biasanya anak-anak yang lainnya juga tidak bermain, ikut berkumpul dan menonton permainan itu. Nah, sayangnya permainan tradisional congklak ini sangat berkurang pada zaman sekarang ini. Sangat jarang dipermainkan oleh anak-anak zaman sekarang ini. Nah, tentunya permainan tradisional ini bahkan dikatakan sangat punah. Dengan begitu, tidak ada salah satu masyarakat atau anak-anak generasi masa kini mengenali permainan congklak ini. Sebagai permainan tradisional yang sempat membudayakan di Indonesia ini, selain itu bagi para orang tua bisa mengenalkan congklak pada anak-anaknya sebagai salah satu referensi permainan. Dan juga permainan congklak ini bisa menjadi
menjadi referensi gitu bagi anak dengan cara mengasah motorik halus yang melibatkan otot kecil, koordinasi mata, serta tangan anak. Dan juga selain itu permainan congklak ini juga dapat melatih kesabaran, belajar menghitung, dan juga memahami aturan permainan ini dan terutama kejujuran anak. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengenal secara umum permainan congklak ini. Yang kedua, mengetahui tentang peraturan permainan congklak ini. Yang ketiga, mengetahui cara melakukan teknik dasar permainan congklak ini, yaitu mengisi biji pada lubang congklak, permainan secara bergantian, dan juga cara bermain congklak ini sangat sederhana. Nah, materi pembelajarannya itu pengertian permainan congklak ini, peraturannya, teknik-tekniknya, dan mengisi biji pada lubang congklak ini dapat melatih motorik anak. Adapun metode pembelajarannya, yang pertama itu metode pembelajarannya itu menjelaskan pengertian congklak tersebut, peraturannya, dan teknik-teknik dasarnya. Di sini nanti guru akan menjelaskan tentang permainan congklak ini, menjelaskan dan juga mencontohkan bagaimana cara bermain congklak ini. Nah, untuk pembelajaran congklak ini pasti sangat menyenangkan bagi anak-anak agar mereka tidak cenderung juga dengan permainan yang ada pada sekarang, itu permainannya cuma dengan gadget. Nah, gadget juga sangat berpengaruh besar bagi anak-anak. Sebaiknya kita sebagai orang tua juga bisa mengenalkan permainan-permainan tradisional yang ada di lingkungan kita. Baiklah, mengenai permainan congklak ini juga bisa melatih terutama kejujuran anak, konsentrasi anak, dan juga bisa menghitung jumlahnya berapa yang dimasukin ke dalam lubang tersebut, dan juga bisa melatih kemampuan hitung anak dengan berbagai cara lainnya. Nah, itulah pemaparan LPP-nya. Selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabar Kori hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, kita sekarang belajar permainan tradisional, yaitu permainan congklak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu membaca doa. Kepada anak-anak Kori, silakan membaca doanya. Selesai. Nah, pada permainan congklak ini kita tuh permainannya berputaran arah jarum jam. Dalam satu kotak ini kita isi 77. Nah, kita isi 77, nanti tuh di sini ditaruh 1. Ini tuh sebagai tabungannya. Nah, sekarang apakah anak Kori bisa menghitungnya? Nah, sekarang yuk Kori coba memasukinnya ya. Masukin ke sini 77. Nah, masukin lagi Kori. Nah, sekarang coba Kori mainkan permainan ini tuh. Caranya tuh masukin di sini satu-satu. Coba Kori. Nah, coba Kori bermain yang lainnya yang mau Kori ambil, tapi cuma seleretan ini aja. Nah, permainan ini tuh bisa melatih motorik anak dan juga bisa mengajarkan anak berhitung, cara berhitung, dan juga melatih kesabaran anak, kejujuran anak, dan juga bisa melatih motorik anak dalam permainan ini. Nah, baiklah, sampai situ dulu video saya pada kali ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah atau dalam penyampaian materi tadi yang kurang atau sebagai yang lainnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.